Kita adalah hamba-hamba yang tak berguna. Apa yang kita lakukan adalah apa yang memang seharusnya kita lakukan. Nah, itu dikatakan dalam bacaan hari ini ya. Yesus sendiri mengatakan itu, tapi harus hati-hati. Kita tidak bisa juga langsung menelan bulat-bulat apa yang dikatakan Yesus. Apa yang Yesus katakan ini adalah kita melakukan itu sesuatu bukan karena keinginan sendiri saja ya. Makanya ada yang berkata jangan terlalu berpusat pada perkataan percaya dirilah. Tidak, percaya kepada Tuhan, ikuti jalannya, begitu ya. Dan apa yang seharusnya kita lakukan itu dikatakan. Artinya Yesus sendiri sudah memberi jalan dan kita mencoba mengikuti jalan itu, dan ketundukan kita untuk mau taat pada jalan itu, itulah salah satu ciri dari kekristenan kita. Bukan aktualisasi pemikiran sendiri gitu ya. Dan orang sering berkata, Katolik itu sudah melenceng karena dia memakai patung, dia sudah membuat ajaran-ajaran dari Roma bukan dari ajaran Kristus, dan seterusnya. Ini salah satu tanda dari kedangkalan kita melihat apa sebenarnya yang melenceng, begitu ya. Orang memusatkan perhatian pada hal-hal yang superficial, yang tampak di permukaan saja. Saya bersyukur bahwa gereja mudah-mudahan tetap setia. Gereja itu menekankan ketidakbergunaan dirinya, tanda petik. Ketidakbergunaan dirinya dalam arti dia harus selalu menekankan apa yang Kristus sendiri katakan, bukan yang dirinya sendiri katakan. Jadi bukan soal melenceng tidak melenceng, itu bukan soal apakah perayaannya sudah berubah atau tidak. Itu perayaan itu seremonial itu. Tetapi apakah cita-citanya masih selaras dengan cita-cita Kristus sebagai orang yang hadir di dunia ini ya, sebagai putra Allah yang hadir di dunia ini. Nah, pelencengan dari Kristus itu bisa kita lihat dari apakah masih mau menjadikan dirinya sebagai hamba yang tidak berguna. Hamba yang tidak berguna dalam arti, sekali lagi, melakukan apa yang tuannya, dalam hal ini Allah, yang inginkan. Nah, justru kalau mau melihat ajaran-ajaran yang melenceng itu, lihatlah ajaran-ajaran yang lebih menekankan dirinya sendiri, orangnya sendiri. Yang penting dia bahagia, dia tidak merasa sedih. Dia lihat porosnya bukan lagi Kristus tetapi diri sendiri. Dan ini sering terjadi dalam pengajaran-pengajaran yang memakai label kekristenan, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, hampir lupa saya. Dalam bacaan pertama hari ini, Paulus berkata kepada Titus, insegna quello che è conforme alla sana dottrina. Ajarkanlah hal-hal yang sejalan dengan ajaran yang sehat. Itu dikatakan oleh Paulus di bacaan pertama hari ini. Dan itu sejalan dengan Injil yang saya tadi katakan, saya kutip di awal ya. Kita ini adalah hamba yang tidak berguna. Ketidakbergunaan yang dimaksud adalah mengikuti dengan sederhana apa yang Allah sendiri sudah tunjukkan lewat kehadiran putranya. Apa itu? Gereja meneruskan kepada kita apa yang harus kita lakukan. Benar bahwa seperti Paulus sendiri katakan, jadilah seorang kudus. Seorang kudus artinya menjadi Kristen yang baik, tetapi yang penuh dengan rasa humor, yang bisa berbahagia, bukan menjadi seorang kudus yang bersedih-sedih. Justru akan hilang kekudusan kita barangkali kalau kita jauh dari Kristus dan menjadi orang yang pemurung. Nah, tidak juga menjadi hamba yang tidak berguna berarti kita selalu menempatkan diri kita dalam keluh kesah, dalam kesusahan. Tidak juga. Tetapi sekali lagi pusat perhatian adalah Kristus sendiri. Dan harapan kita memusatkan perhatian pada Ekaristi yang menjadi sumber dan puncak perayaan iman kita. Dan dari sana kita mendapat bekal untuk mewarta kepada orang, mewartakan Kristus. Dan orang pun
karena memikirkan Kristus, tidak punya cukup waktu untuk bersedih-sedih, berkeluh kesah tentang dirinya, tentang nasibnya yang menurut dia tidak baik, tentang masa depannya yang menurut dia suram, dan lain-lain. Karena perhatiannya habis tercurah untuk memikirkan Kristus dan imannya.